Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan memberikan beberapa tips untuk menyemai pada sistem hidroponik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Sebelum melakukan semai pada sistem hidroponik, kita harus tahu dulu media tanam apa yang bisa digunakan pada sistem hidroponik. Nah, pada dasarnya hidroponik ini merupakan teknik menanam tanpa menggunakan media tanam tanah. Jadi, kita di sini menggunakan media tanam selain tanah. Media tanam yang paling sering digunakan di dalam sistem hidroponik yaitu adalah rock wool. Tetapi kalau misalnya kita tidak punya rock wool, kita bisa menggunakan alternatif lain yang menyerupai rock wool. Nah, kita juga bisa menggunakan sekam bakar ataupun kokopit sebagai media semai. Untuk lebih jelasnya, jenis-jenis media tanam ini juga sudah pernah kami sampaikan di video sebelumnya. Nanti kalian bisa cek di sini ya. Lalu apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita akan menyemai pada media tanam rock wool? Yang pertama adalah tingkat kedalaman ketika kita menyemai. Kami pernah menyemai biji kangkung yang kami hanya tabur di atas rock wool. Lalu kami bandingkan dengan menyemai biji kangkung dengan kedalaman tertentu. Dalam arti, kita lubangi terlebih dahulu rock woolnya, baru kita masukkan biji kangkung ke dalam lubang tersebut. Nah, setelah kita bandingkan, ternyata kangkung yang kita semai pada kedalaman tertentu ini hasilnya lebih optimal dibandingkan yang hanya kita tabur di atas rock wool saja. Kami juga pernah mencoba untuk membandingkan biji bayam yang hanya ditabur begitu saja di atas rock wool dan biji bayam yang kita semai pada kedalaman tertentu. Nah, seperti kangkung tadi, ternyata memang biji bayam yang kita semai pada kedalaman tertentu memiliki hasil yang lebih optimal daripada yang hanya ditabur di atas rock wool saja. Sebenarnya dengan kedua teknik ini tanaman tetap bisa tumbuh. Namun ada hal-hal yang lebih optimal ketika kita menyemai pada kedalaman tertentu. Jadi kita tetap harus memperhatikan kedalaman ya ketika akan menyemai. Ada baiknya kedalaman yang kita gunakan itu 2 hingga 3 kali dari ukuran benih yang akan kita semai. Atau paling tidak benihnya sudah kita semai pada kedalaman tertentu. Yang kedua adalah jumlah lubang untuk menyemai. Nah, ini disesuaikan lagi dengan benih apa yang akan kalian semai ya teman-teman. Misalnya kalian akan menyemai biji kangkung. Tentu ini akan berbeda dengan ketika kalian akan menyemai biji pakcoy. Nah, karena kangkung ini adalah tanaman yang tumbuh tinggi, tentu kita bisa menyemai di dalam satu potongan rock wool itu lebih dari 1 biji kangkung. Hal inilah yang paling sering menjadi kekeliruan bagi para pemula hidroponik. Mereka menganggap satu potongan rock wool itu hanya bisa diisi 1 biji kangkung saja. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Kita bisa mengisi lebih banyak biji kangkung, tetapi tentu disesuaikan lagi dengan besarnya rock wool yang kita gunakan. Berbeda ketika kita menyemai kangkung. Nah, menyemai kangkung ini kan satu lubang pada rock wool itu isi dengan 1 biji kangkung. Ketika kita akan menyemai bayam, ini berbeda teman-teman. Kita bisa hanya melubangi 1 lubang saja pada rock wool, lalu kita tambahkan 6 hingga 7 biji bayam. Berbeda lagi ketika kita akan menyemai pakcoy. Nah, pakcoy ini kan melebar teman-teman. Jadi, satu potongan rock wool itu hanya diisi 1 biji pakcoy saja. Yang ketiga adalah perlakuan ketika setelah semai. Nah, banyak sekali pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan setelah selesai melakukan semai? Apakah kita harus menutup semaian atau malah langsung dikenakan sinar matahari? Nah, ini tergantung dari kondisi biji-biji yang kalian semai ya teman-teman. Kalau misalnya biji-biji yang ukurannya besar seperti kangkung, kami di sini terbiasa melakukan perendaman 1 kali 24 jam. Ini bertujuan untuk mempercepat proses pecahnya benih. Namun, ketika kita menyemai benih yang sangat kecil seperti bayam, ini tidak diwajibkan untuk dilakukan perendaman ya teman-teman. Karena memang ketika kita menyemai bayam, itu semalam saja sudah ada biji yang pecah. Berbeda lagi ketika kita menyemai biji yang ukurannya sedang
seperti pakcoy, cabai, tomat, dan timun. Nah, biasanya untuk biji-biji yang ukurannya sedang ini kita lakukan perendaman selama 1 kali 24 jam. Untuk pakcoy biasanya memerlukan waktu sprout itu selama 1 hingga 2 hari. Dan untuk cabai itu biasanya memerlukan waktu lebih lama. Nah, untuk timun dan juga tomat ini relatif lebih cepat, tapi memang memerlukan fase gelap terlebih dahulu untuk mempercepat proses sprout. Yang keempat adalah perawatan semayan. Kalian tentu sudah nonton ya video kami tentang membuat tauge dari biji kacang hijau. Nah, ketika kita membuat tauge pun kita harus tetap melakukan perawatan. Apalagi sekarang kita akan menyemai biji-biji sayuran seperti ini. Tentu kita harus melakukan perawatan agar kita mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk biji-biji yang memiliki waktu sprout lebih lama, ini kita memerlukan perlakuan-perlakuan tertentu, seperti tetap menjaga kelembaban rock wool dan juga menjaga fase gelap agar tetap berjalan lancar. Nah, salah satu perawatan yang bisa kita lakukan adalah penyiraman. Tentu penyiraman ini tidak over ya teman-teman, karena memang kan semayan kita tidak kita kenakan sinar matahari langsung. Tujuan penyiraman ini tentu untuk menjaga agar rock wool tetap lembab. Karena bisa saja semayan kita yang memerlukan waktu sprout lebih lama seperti cabai, rock woolnya ini bisa menjadi kering, sehingga kita perlu melakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban dari rock wool. Untuk air yang digunakan menyiram, ini bisa menggunakan air biasa ya teman-teman, tanpa penambahan nutrisi apapun. Nah, kalau misalnya kita sudah menambahkan nutrisi ketika penyemaian, ini nanti takutnya ketika semayan kita sudah siap dikenakan sinar matahari, nanti nutrisi masih menempel pada rock wool, dan rock wool akan ditumbuhi oleh lumut. Tentu lumut yang tumbuh ini nanti akan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Dan di dalam sistem hidroponik, sebaiknya ini kita steril dari organisme lain yang memang membutuhkan oksigen. Yang kelima adalah waktu yang tepat untuk semayan dikenakan sinar matahari. Nah, hal ini juga harus diperhatikan karena ini sangat sering terjadi kekeliruan teman-teman. Kita tidak tahu kapan semayan kita bisa dikenakan sinar matahari. Apakah ketika sudah muncul calon akar atau malah sudah tumbuh daun, baru kita kenakan sinar matahari. Sebaiknya semayan kita dikenakan sinar matahari itu ketika sudah ada biji yang mengalami sprout. Nah, sprout itu seperti apa sih? Singkatnya itu adalah ketika kita melihat biji-biji yang kita semai itu ada yang sudah pecah atau tumbuh putih seperti calon akar. Nah, itulah waktu yang tepat kita mengenakan semaian kita pada sinar matahari. Jangan sampai semaian kita malah sudah tumbuh batang atau bahkan sudah tumbuh daun, baru kita kenakan sinar matahari. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman. Ini juga sangat sering terjadi. Ketika semaian kita terlambat dikenakan sinar matahari, maka semaian kita akan menjadi kutilang atau kurus tinggi langsing. Tetapi kita juga harus jeli membedakan mana kutilang yang bisa diselamatkan, mana kutilang yang tidak bisa diselamatkan. Karena tidak semua kasus kutilang itu akan berujung pada mengulang semai. Jadi kita harus jeli membedakan ya teman-teman, mana kutilang yang masih bisa diselamatkan dan mana yang tidak. Tetapi kita harus lebih jeli lagi melihat benih mana yang sudah pecah dan mana yang belum untuk mengantisipasi terjadinya kutilang. Yang keenam adalah waktu yang tepat untuk pindah tanam. Nah, ketika semaian kita sudah ada yang tumbuh daun sejati atau sudah tumbuh daun ketiga dan keempat, itu sudah bisa kita pindahkan ke sistem hidroponik. Tentu kita harus menyiapkan dulu nutrisi yang akan kita gunakan pada sistem hidroponik. Nah, kami juga sudah pernah sharing bagaimana cara membuat nutrisi untuk sistem hidroponik. Nanti kalian bisa langsung cek di playlist kami hidroponik ya. Nah, itu dia tadi beberapa tips untuk menyemai di sistem hidroponik. Jika kalian suka video ini, langsung di like. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di share. Dan jika ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.